kembali lagi itu terserah Pak Jokowi akan memutuskan bagaimana gitu ya. Apakah akan membiarkan warganya menjadi tumbal dari proses transisi dan politik yang memaksakan anaknya maju sebagai cawapres, atau beliau ingin meredam semua itu dan kemudian mengembalikan kepada pemilu damai sesuai dengan keinginan beliau. Pada akhirnya ya terserah beliau. Keluarga presiden akan aman, akan damai, nggak akan ada masalah apapun keputusannya, tapi warga kita kayaknya akan jadi tumbal, kayaknya akan jadi korban. Selamat malam semuanya. Kemarin saya ditanya soal sikap dan pandangan saya terkait Pilpres 2024, mengingat dinamika atau perubahan politik belakangan ini itu akan memungkinkan Gibran maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Karena secara garis besar rencananya itu kan 14 Oktober nanti itu ada deklarasi projo, kemudian dilanjutkan 15 Oktober itu deklarasi PSI, dan 16 Oktober itu adalah deklarasi dari Mahkamah Keluarga. 16 Oktober ada pengumuman dari MK yang memungkinkan Gibran bisa maju sebagai capres ataupun cawapres gitu, karena bukan capres, cawapres saja gitu ya, karena dalam gugatan yang terakhir itu kan semula batas usia 40 tahun untuk cawapres itu kemudian digugat gitu ya, yang pada intinya kalau nggak 40 tahun dimungkinkan tetap bisa jadi cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjadi kepala daerah. Nah, keputusan ini nampaknya akan segera diumumkan oleh MK gitu ya, dan itu akan menjadi satu rentetan deklarasi Prabowo Gibran gitu. Jadi 14 Oktober projo deklarasi, 15 Oktober PSI deklarasi, nah 16 Oktober itu deklarasi dari MK yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi ya itu rentetan deklarasi lah, dan saya ditanya terkait ini gitu ya. Terus terang saya bilang, kalau sudah MK memutuskan seperti itu, saya terus terang lebih percaya dengan Mahfud MD gitu ya. Menurut Pak Mahfud, MK tidak berwenang untuk memutuskan itu. Ini bukan soal keputusan setuju atau enggak, seharusnya itu tidak pernah diproses karena itu bukan kewenangannya. Mengubah undang-undang atau menambahkan syarat dalam urusan pemilu itu keputusan undang-undang di DPR, dan itu harus sama pemerintah, bukan hanya lewat MK gitu. Jadi ya saya kalau soal urusan hukum itu percaya dengan Pak Mahfud MD gitu ya. Kalau soal agama saya percaya dengan ulama gitu ya. Kalau urusan hukum ya saya percaya dengan Pak Mahfud gitu ya. Nah, kalau Pak Mahfud sudah memberikan warning seperti itu, maka keputusan MK nanti di 16 Oktober itu menurut saya ya salah gitu. Itu adalah sebuah keputusan yang dipaksakan. Nah, bagi saya Pilpres 2024 kalau meloloskan atau memaksakan Prabowo Gibran, ini kita tidak sedang bicara soal menang kalah. Kita tidak bicara lagi soal menang kalah gitu, karena menang kalah itu biasa gitu ya. Itu adalah konsekuensi pertandingan apapun itu. Pilpres juga ada menang kalahnya gitu ya. Meskipun Prabowo sering kalah sih. Jadi konsekuensi atau resiko dari kompetisi itu harus ada yang menang dan ada yang kalah. Dan Pilpres 2024 nanti ya akan menghasilkan itu juga, sama seperti Pilpres sebelumnya. Tapi saya bilang kalau ini dipaksakan, kayaknya ini bukan hanya lagi soal menang kalah, tapi resiko yang harus ditanggung oleh kita semua gitu. Karena transisi pemerintahan itu atau pilpres yang kita lihat dari sebelum-sebelumnya yang sempat juga dipaksakan gitu ya, itu sudah terbukti dalam sejarahnya menghilangkan banyak nyawa. Itu sudah terbukti, ada sejarahnya. Saya nggak ingin nyebut angkanya gitu ya, karena terlalu besar transisi kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, Soeharto ke era
reformasi seperti sekarang gitu ya, itu ada nyawa yang menjadi tumbal atau korban dari proses transisi ini gitu. Nah, kalau 2024 nanti dengan adanya keputusan MK memutuskan atau mendukung Prabowo Gibran, itu nampaknya juga akan terjadi demonstrasi atau perlawanan, dan itu harus kita hitung berapa resiko orang yang bisa menjadi korban dari keputusan ini. Itu karena ini adalah keputusan yang menurut saya sangat berisiko atau akan membuat pemilu ini menjadi tidak biasa-biasa saja gitu ya. Jadi kalau kita mengacu kepada tahun 2019 itu sebenarnya pemilu biasa gitu ya. Pak Jokowi maju terus kemudian lawannya Prabowo, biasa. Ya kampanyenya ya biasa gitu ya. Terus kemudian proses tahapannya sampai kemudian pencoblosan itu ya normal, nggak ada yang dipaksakan, undang-undang ya semuanya jalan sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu ya. Tapi itu pun hanya dengan pernyataan atau pidato Prabowo yang memaksakan. Waktu itu Prabowo bilang dirinya menang, dirinya mendeklarasikan sebagai presiden terpilih gitu ya, karena punya survei sendiri, karena punya hitung-hitungan sendiri gitu ya. Itu kemudian membuat Prabowo mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai pemenang pemilu. Hanya satu pernyataan, hanya satu keputusan yang memaksakan Prabowo menang. Itu sudah membuat setidaknya 6 orang meninggal dunia dan 200-an orang luka-luka karena demonstrasi perlawanan di Bawaslu dan KPU, karena menganggap bahwa pemilu ini curang dan banyak kesalahan gitu ya. Hanya gara-gara pernyataan Prabowo beberapa hari sebelumnya. Itu kemudian membuat para pendukung Prabowo yakin kalau pilihan mereka menang. Tapi kenyataannya kalah, di KPU kalah, di hasil survei, di hasil penghitungan real suara itu kalah semua. Tapi karena Prabowo yakin dia menang, ya akhirnya terjadilah demonstrasi. Ini adalah pemaksaan yang levelnya tuh kecil sekali ya. Kalau kita bandingkan dengan keputusan MK yang akan memaksakan Gibran sebagai cawapres, ini resikonya kayaknya jauh lebih besar. Isu soal politik dinasti, isu soal ambisi keluarga Pak Jokowi, itu beberapa hari terakhir ini sudah tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau kita ngelihat dari komentar orang-orang di survei juga sebenarnya sudah ada sih, laporannya juga sudah ada kepada Pak Jokowi gitu ya. Kalau kita ngelihat dari banyak komentar yang muncul di sosial media, tidak ada satupun orang yang bisa membela keluarga Pak Jokowi dan ambisinya ya, kalau sampai kemudian Gibran menjadi cawapres. Sehingga hitung-hitungan Pilpres 2024 bukan lagi soal menang kalah, tapi kita semua pasti akan dirugikan karena akan ada orang yang menjadi korban. Jadi kita mengacu kepada Pilpres 2019 yang kemudian membuat 6 orang meninggal dunia. Pertanyaannya di 2024 berapa orang yang akan meninggal dunia? Akan terjadi perlawanan, akan terjadi pemberontakan, akan terjadi orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan ini. Dan itu dalam hitungan saya gitu ya. Saya berharap itu tidak akan pernah ada tumbal, tidak akan pernah ada orang yang dikorbankan. Saya berharap itu. Tapi kalau ngelihat emosi orang hari ini, jangankan orang yang memang anti Jokowi gitu ya, yang memang anti politik dinasti dan sebagainya, orang-orang kita, teman-teman kita yang pro dengan Jokowi atau saya sendiri, teman-teman saya gitu ya, bahkan di Siwot semalam saya kasih pengumuman bahwa lawan kita adalah Prabowo Gibran. Jadi buat teman-teman yang ingin mendukung Gibran atau Prabowo Gibran, saya persilahkan untuk keluar gitu ya. Tapi ternyata komentarnya di luar bayangan saya. Ternyata yang muncul adalah kemarahan dan emosi kepada MK dan Pak Jokowi. Jadi kalau pendukung Pak Jokowi saja sudah se-emosional itu, apalagi kelompok yang orang-orang yang memang anti dengan Pak Jokowi, apalagi orang-orang yang ya setengah-setengah, tidak terlalu cinta kepada Pak Jokowi, tidak terlalu mendukung Pak Jokowi. Ya itu kan risikonya isu politik dinasti itu akan sangat-sangat kuat sekali, dan itu yang bisa membuat
negara ini jadi tidak damai dalam pemilu 2024, ditambah dengan risiko isu soal Palestina dan Hamas gitu ya. Saya pikir isu Hamas dan Palestina yang sekarang sedang kontak senjata itu kalau kemudian di apa ya, dalam bahasa lain, ini kalau misalkan nih kadrun itu nggak bergerak gitu ya, FPI nggak bergerak, ditahan sama kubu 08 misalkan, mereka mampu untuk menahan itu. Tapi kalau emosi ini terus ada gitu ya, ditambah dengan keputusan MK, Israel dan Hamas tidak sedang damai gitu ya, mereka melakukan kontak senjata, terus kemudian ditambah dengan kemarahan soal MK dan keputusannya gitu ya. Saya terus terang khawatir bahwa di Pilpres 2024 atau jelang pemilu ini, resiko keamanan kita itu jauh-jauh lebih tinggi. Sehingga ya semestinya gitu ya, semestinya ini dihindari. Tapi ya kembali lagi, saya sudah mendengar keputusan terakhir terkait soal dinamika politik ini gitu ya, yang pada intinya menyerahkan semua keputusan itu kepada presiden, karena beliaulah yang bertanggung jawab atas orkestrasi dan dinamika politik terakhir ini, dan termasuk usulan ke MK itu. Jadi ya terserah Pak Jokowi, apakah akan melaksanakan pemilu yang damai, pemilu yang normal gitu ya, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, atau memaksakan anaknya untuk maju sebagai cawapres. Kalau pemilu damai ditambah dengan isu Hamas dan Israel, mungkin kita akan sedikit terjadi goncangan sama seperti kita naik pesawat. Tapi kalau ini kemudian ditambah dengan keputusan yang memaksakan Gibran untuk maju sebagai cawapres, mungkin kemungkinan terburuk itu akan jauh lebih buruk dibandingkan 2019 lalu. Mungkin bukan 6 orang yang akan meninggal dunia dengan pemaksaan ini. Saya nggak tahu berapa. Tapi saya berharap itu nggak pernah ada. Tapi ya kembali lagi, itu terserah Pak Jokowi akan memutuskan bagaimana gitu ya. Apakah akan membiarkan warganya menjadi tumbal dari proses transisi dan politik yang memaksakan anaknya maju sebagai cawapres, atau beliau ingin meredam semua itu dan kemudian mengembalikan kepada pemilu damai sesuai dengan keinginan beliau. Pada akhirnya ya terserah beliau. Keluarga presiden akan aman, akan damai, nggak akan ada masalah apapun keputusannya, tapi warga kita kayaknya akan jadi tumbal, kayaknya akan jadi korban. Ya kembali lagi, kalau 2019 ada 6 orang meninggal dunia, 200-an orang luka-luka karena proses pemaksaan, pernyataan politik yang memaksa, apalagi ini keputusan MK, keputusan yang sangat serius yang kemudian membuat ada perubahan di undang-undang dan sebagainya. Saya berharap nggak pernah ada korban, tapi kayaknya itu akan terjadi. Dan sebagai negara, sebagai pimpinan negara, Pak Jokowi harus menghitung. Kalau memang beliau bersedia, siap dengan konsekuensi orang-orang akan meninggal dunia, akan terjadi perlawanan, demonstrasi, dan kerusuhan besar setelah ini, silahkan dilanjutkan, silahkan MK mendeklarasikan Prabowo Gibran. Tapi kalau ingin melindungi dan menjadikan pemilu ini damai, ya silahkan dilaksanakan dengan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Saya di pihak yang seperti yang saya bilang sebelumnya, saya mencintai Pak Jokowi, tapi lebih mencintai NKRI ini. Jadi kalau kita ingin pemilu ini damai, semestinya itu sudah sesuai dengan aturan. Kalau memaksakan, ya kita lihat gitu ya. Pada intinya kita bersiap-siap dengan kondisi pasca pemilu kalau ini tetap dilaksanakan dengan cara-cara seperti itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.